Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Rilia Nurul Ihsani dari kelas 10-4 SMA Negeri 1 Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Nur Laila, yaitu untuk memaparkan materi terkait identitas sosial. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat atau mendengar kata identitas? Sebuah nama atau muka seseorang? Lantas, apakah identitas itu? Menurut KBBI atau Kamus Besar Berbahasa Indonesia, pengertian dari identitas adalah ciri-ciri, keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan pada Kamus Merriam-Webster, identitas adalah sebagai kesamaan ciri-ciri antar beberapa manusia, serta ciri-ciri yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Jadi ringkasnya, identitas merupakan ciri-ciri yang melekat dan tertanam dalam diri setiap manusia. Ciri-ciri pembentuk identitas sosial. Ciri-ciri ini terbagi menjadi dua, yaitu ciri bersifat alamiah dan ciri bersifat sosial. Ciri bersifat alamiah adalah identitas seseorang yang sudah ada sejak mereka lahir, seperti jenis kelamin dan ciri fisik tertentu. Ciri bersifat sosial adalah identitas seseorang yang didapatkan dari hasil interaksi atau praktik kehidupan sosial. Faktor pembentuk kepribadian. Faktor ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu biologis, kelompok, geografis, kebudayaan, dan pengalaman. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis berkaitan pula dengan keturunan atau warisan biologis. Warisan biologis menunjukkan adanya perbedaan inteligensi dan kematangan biologis. Faktor ini memengaruhi perilaku kompulsif, pengendalian diri, komunikasi, dan minat seseorang. Yang kedua, faktor kelompok. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Setiap kelompok mewariskan pengalaman khas kepada anggotanya. Pengalaman anggota kelompok juga diperoleh melalui interaksi dengan kelompok lain. Yang ketiga, faktor geografis. Iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan seseorang harus menyesuaikan diri terhadap kondisi alam. Penyesuaian diri terhadap pola perilaku masyarakat dan kebudayaannya pun dipengaruhi oleh alam. Yang keempat, faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan itu berkaitan dengan nilai dan norma sosial masyarakat. Budaya tersebut dapat diamati melalui adat atau kebiasaan masyarakat, mata pencaharian, hasil kesenian, ilmu pengetahuan, dan bahasa masyarakat. Yang terakhir, faktor pengalaman. Pengalaman memiliki pengaruh besar untuk membentuk kepribadian individu. Seseorang yang merasa nyaman dengan pengalaman akan mengenang atau mengembangkannya secara lebih lanjut. Teori pembentukan kepribadian. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan ini ditandai dengan lahirnya individu di dunia. Pada tahap ini, individu berusaha untuk memahami dirinya sendiri dengan cara meniru apapun yang ditangkap oleh panca inderanya. Yang kedua, tahapan meniru. Anak sudah mulai mengenali lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada tahap ini, anak meniru dengan sempurna namun belum mengetahui tujuan dari apa yang dilakukan. Yang ketiga, tahapan siap bertindak. Anak mulai memahami tujuan dari yang dilakukan. Anak juga sudah mulai memahami norma yang berlaku di luar lingkungan keluarganya. Yang keempat, tahap penerimaan norma koletik. Pada tahap ini, anak sudah mencapai pendewasaan. Anak memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam masyarakat. Kesimpulan kali ini adalah, identitas sosial merupakan ciri-ciri yang melekat dan tertanam dalam diri setiap manusia. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan kita mengenai identitas sosial. Jangan lupa untuk mempelajari lebih merinci tentang identitas sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.